Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Jadi hari ini kita akan melakukan praktik baik di komunitas belajar kita, yaitu komunitas gembira gerakan belajar inovasi pembaharuan. Hari ini kita akan praktik baik mengenai budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Sudomo SE. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kembali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk hadir kembali ya dalam rangka melanjutkan program kerja kita ya tentang komunitas belajar kita. Ya, jadi komunitas belajar kita yang telah diberi nama Gembira. Ya, jadi hari ini adalah rangkaian kegiatannya. Kemudian adapun materinya yang akan saya bawakan pada hari ini adalah tentang budaya positif. Ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita bisa ikuti dengan baik, kemudian kita bisa terapkan atau aplikasinya pengetahuannya untuk di kelas kita atau di sekolah kita. Jadi kembali yang saya hormati Bapak Kepala PT SMP Negeri 2 Sukamaju, kami hari ini Pak melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan program berbagi ya, program praktek baik di komunitas belajar kita. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang budaya positif. Ada beberapa contoh budaya positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama itu ada salam sambut, sholat berjamaah, kegiatan ekskul, ada di situ kegiatan pramuka, kemudian Jumat ceria, upacara bendera, kemudian sarapan sehat ya, bersama-sama biasa yang dilakukan sebulan sekali. Kemudian ada juga kesepakatan kelas ya. Selanjutnya, budaya positif menyangkut tentang beberapa pembelajaran. Jadi ada cakupan materinya yang terkait dengan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang berikutnya, keempat, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi materi-materi ini berkaitan dengan proses profesi kita sebagai guru. Kemudian tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini, yang pertama, guru dapat menjelaskan mana disiplin positif. Yang kedua, guru dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Ya. Nah sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh kemudian menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter itu
dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, sekarang apa itu budaya positif di sekolah? Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik ya tentang materi yang pertama berkaitan dengan budaya positif, yaitu makna disiplin. Ya. Jadi, tapi Bapak Ibu, kalau kita mendengar makna disiplin, kata disiplin ya, saya ulangi, apa yang terlintas di pikiran kita? Kita memikirkan tentang apa kalau kita mendengar kata disiplin? Ya, Pak Akbar, tepat waktu. Ibu Herlina, tepat waktu juga. Ya, ada yang lain? Taat pada aturan. Ya. Mengerjakan tugas dengan baik. Ya. Lanjut, Bu. Ya, jadi makna disiplin menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Lalu kemudian ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi kalau di budaya Indonesia, disiplin itu terkait dengan kepatuhan. Ya. Kemudian kalau tidak patuh berarti dianggap tidak disiplin atau kurang disiplin. Berikutnya, disiplin adalah kemampuan merintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ya, ini adalah yang terakhir merupakan makna disiplin yang sesungguhnya. Berikutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Ya, jadi selama ini di sekolah kita kan sudah menerapkan menurut kita tentang disiplin. Ya, apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sudah efektif? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Terus kemudian, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas mana disiplin dan nilai kebajikan universal. Tapi sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Jadi sebagai pendidik, kita adalah menciptakan anak-anak yang mendisiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi yang dimaksud di sini, disiplin ketika kita lakukan di sekolah, sebagai guru kita harus bisa membimbing, menuntun murid atau siswa kita untuk berlaku disiplin itu kemudian sebagai motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan sebaliknya motivasi ekstrinsik ya, yang dari luar. Orang atau siswa atau anak-anak kita melakukan itu karena ada pengaruh dari luar. Itu yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Ya. Berikutnya, disiplin positif. Ya. Arahnya adalah kita akan menuju pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, jadi arahnya disiplin positif yang kita terapkan sedapat mungkin diterapkan di sekolah nanti akan mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya, sebelum lanjut, ya, barangkali dari Bapak Ibu guru ada tanggapan tentang disiplin positif. Seperti tadi di awal, apakah disiplin di sekolah kita sudah efektif? Kemudian yang kedua, apakah pelaksanaan disiplin di sekolah kita itu sudah perlu ditinjau kembali? Ya, silakan Pak. Iya, kalau menurut saya faktor yang paling utama di suatu institusi itu, apalagi di institusi pendidikan, adalah faktor disiplin. Dan menurut saya kalau kita lihat sendiri di contoh kasus di sekolah kita ini, jadi saya mengutarakan apa yang kita rasakan selama ini atau akhir-akhir ini saja, yang saya bicara apa aja saja. Bahwasanya kedisiplinan kita ini memang perlu ditinjau ulang, dan memang disiplin itu yang pertama itu adalah motivasi intrinsik, ya, motivasi dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita hanya bergantung kepada aturan institusi atau bergantung kepada atasan, maka ya saya kira disiplin itu tidak akan efektif. Ya, yang tadi apakah sudah efektif? Ya, saya kira tidak efektif kalau kita hanya bergantung kepada aturan-aturan yang, meskipun aturan secara formal itu dibutuhkan, yang namanya institusi formal, pasti ada aturan-aturan formal yang mengikat. Tapi yang paling utama menurut saya, dan sekiranya menurut kita semua, ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari diri kita sendiri, bagaimana meningkatkan disiplin dalam diri. Ya, contohnya disiplin kehadiran kita di sekolah, kemudian disiplin waktu masuk mengajar, kemudian waktu pulang. Nah, itu saja mungkin yang perlu ditinjau dan perlu digunakan, karena ini akan menjadi contoh bagi siswa-siswa, anak-anak didik kita. Kalau ini kebanyakan siswa itu berkeliaran juga mungkin karena faktor jam belajarnya kosong, kelasnya kosong, jadi isi, ya, memberi peluang bagi siswa untuk tidak disiplin. Kemudian kalau disiplin dari faktor luar, eksternal, ya, mungkin karena sekolah kita yang masih butuh pembenahan seperti pagar dan lain sebagainya, jadi apapun juga yang kita lakukan, kita sudah bagus, tapi ada faktor-faktor eksternal yang kurang mendukung, maka itu juga bisa menyebabkan tidak apa yang kita inginkan ini tidak berjalan secara efektif. Ya, terima kasih atas tanggapannya yang disampaikan oleh Pak Akbar. Jadi beliau Pak Akbar menyampaikan bahwa kalau bisa, ya, kita melaksanakan disiplin itu muncul dari dalam diri kita yang merupakan faktor intrinsik. Ya. Kemudian ada juga beberapa disiplin yang perlu ditingkatkan kembali atau ditinjau kembali di sekolah atau di lingkungan sekolah kita. Ya, terima kasih Pak Akbar. Selanjutnya yang terkait dengan budaya positif yang kedua adalah teori motivasi, dukungan dan penghargaan serta restitusi. Ya, jadi ini sangat erat kaitannya kita ada sebagai pendidik, ya, sebagai guru Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi yang dikatakan sebagai hukuman itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Terus kemudian
ada di situ muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya, ini kalau misalkan dicontohkan kepada siswa tidak mengerjakan tugas, maka akan muncul pertanyaan dalam dirinya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Barangkali guru akan menghukum. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Ketika tidak dilakukan, muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, biasanya siswa mengerjakan tugas, mau melakukannya ketika ingin mendapatkan penghargaan, yaitu berupa nilai. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Jadi ini adalah teori motivasi. Dalam diri seseorang itu ada 3. Sekarang kita sebagai guru posisinya ada di mana? Apakah ada di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kalau misalkan di nomor 1, ya, kita melaksanakan tugas itu apakah sekedar untuk menghindari hukuman? Ya, misalnya teguran dari atasan kalau kita tidak melanggar, ya, dan itu masih merupakan motivasi dari luar atau dikenal dengan motivasi eksternal. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, biasanya apakah kalau kita datang tepat waktu, kemudian ya mengharapkan imbalan, penghargaan dari atasan, ya itu masih juga merupakan motivasi eksternal. Ya. Jadi kalau bisa posisi kita sama-sama belajar, ya, kita melaksanakan segala sesuatu itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri yang muncul dari kesadaran. Ya. Nah, di sini ada salah satu contoh teori motivasi perilaku, Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat serta tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Coba barangkali satu orang yang bisa memberikan alasannya. Ya, saya ulangi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat serta tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Ya, silakan Bu Erlina. Ya, terima kasih atas setiap kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan, kalau saya pribadi, saya usahakan akan datang tetap waktu, ya, dan akan tetap datang mengajar sekalipun saya tidak ditegur oleh atasan dan sekalipun saya tidak mendapat pujian dari. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus. Ya. Jadi Bu Erlina akan tetap datang tepat waktu, mengajar tepat waktu, ya, ada atau tidak ada atasan. Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya. Ya, sekarang kita bahas kembali tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, ya. Di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawahnya ada, Anda akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi diri. Ya, yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah dilibatkan. Ya, jadi biasanya kalau kita melakukan atau memberikan hukuman tindakan kepada murid kita, itu biasanya anak-anak kan tanpa sepengetahuannya. Ya, yang mengetahui itu hanya guru sendiri, siswa tidak dilibatkan. Itulah yang masuk pada hukuman. Nah, kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Ya, jadi seolah-olah guru yang paling benar. Ya.
Kemudian murid hanya menerima. Ya, jadi guru yang memberikan hukuman, kemudian siswa yang menerima. Berikutnya, suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, ya, maupun psikis. Ya, jadi fisik itu misalkan kita memukul, kalau psikisnya biasanya kita menggunakan bahasa dengan cara menghardik, ya, atau mengejeknya. Yang pasti di situ bisa menyinggung perasaannya, menyakiti perasaannya. Ya, kalau kita pukul yang tersakiti adalah fisiknya. Itu masuk pada golongan hukuman. Ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, kemudian kalau konsekuensi itu adalah bagian risiko atas kesalahan siswa. Ya, cuman di situ tidak sekeras apa yang dilakukan pada saat kita menghukum. Ya, jadi biasanya siswa, ya, diberitahu kalau kamu tidak melakukan ini, nah, apa sanksinya, apa konsekuensinya, ya, seperti itu. Ya, lebih terencana. Selanjutnya, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Jadi tindakan konsekuensi ketika dilakukan guru oleh siswanya atau muridnya, ya, muridnya sudah diberitahu sebelumnya. Berikutnya yang ketiga, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid ada yang bersalah, ya, kondisi akan diperbaiki, belajar dari kesalahannya. Itulah yang dimaksud dengan restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghargai diri sendiri. Ya, jadi posisi yang paling baik, ya, Bapak Ibu guru mentoritori ini, ya, dalam menangani persoalan terhadap murid kita atau terhadap siswa kita adalah posisi, ya, restitusi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu, ya, sambil sama-sama belajar. Iya, kasusnya Bima yang kemarin, apakah itu masuk konsekuensi atau restitusi? Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru, ya, dan ketua-ketua datang akan ke sana, itu adalah salah satu konsekuensi, ya, karena akan memberikan informasi baik itu kepada Bima sendiri sebagai pelakunya ataupun kepada orang tuanya. Ya, karena Bima kemarin melakukan suatu perbuatan, suatu kesalahan di sekolah, kemudian, ya, akan disampaikan ke sana nanti apa konsekuensinya, yaitu ada surat pengembalian dari sekolah untuk orang tuanya. Nah, kalau misalkan restitusi, ya, maka Bima akan diberikan peringatan berupa surat peringatan kembali. Ya, Bima, silahkan kamu bergabung kembali sama teman ke sekolah untuk sama-sama belajar. Akan tetapi dengan, ya, satu pernyataan kamu mau berubah, ya, seperti Mereka sudah dikasih mengajak murid berefleksi tentang apa yang kamu lakukan. Bahkan sudah dikasih kesempatan 1 bulan yang lalu, ya? Ya, sebenarnya restitusi yang dilakukan kepada Bima itu sudah berulang-ulang. Ya, tidak berhasil direstitusi kembali, direstitusi kembali. Ya. Jadi menurut saya kasus yang kemarin itu adalah masuk konsekuensi. Ya, berikutnya materi yang ketiga terkait budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampaknya jika kesepakatan
kelas tersebut dilanggar, pembentukan dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari peserta didik, sehingga dengan kesadaran penuh peserta didik mampu melaksanakan ketentuan tersebut dengan tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu adalah merupakan salah satu bagian dari budaya positif. Pada kesempatan ini akan kita pelajari bagaimana cara prosesnya menyusun tentang keyakinan kelas. Ya, jadi inilah beberapa prosedur tentang pembentukan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat. Ya, kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang selanjutnya keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian 4, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, ini adalah beberapa tahapan. Jadi ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, saya tadi kepikirannya kita buat kesepakatan atau MOU dengan siswa kemudian ditandatangani. Tapi ternyata bukan seperti itu ya. Nah, kalau saya, karena memang saya juga buat aturan sendiri dan saya kira seperti misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu saya wajibkan semua siswa, ya, you have to bring dictionary when you study English. Jadi kamu harus bawa kamus ketika kamu belajar bahasa Inggris. Kalau tidak, pinjam di kelas lain yang belajar bahasa Inggris hari itu, atau kamu ke perpustakaan. Kalau kamu tidak dapat, ya kamu, ya, jadi karena belajar bahasa Inggris itu kalau tidak ada kamus, mau bikin apa? Dia makan saja di dalam. Sedangkan ada kamus saja setengah mati. Apa itu? Itu keyakinan kelas atau apa? Atau aturan? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Akbar, terima kasih, itu adalah peraturan kelas. Ya. Lalu apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya. Peraturan kelas itu cenderung dibuat oleh seorang guru tanpa melibatkan siswa, ya, pada saat membuat peraturan itu. Kemudian yang kedua, peraturan, kalau berbicara tentang peraturan, biasanya ketika dilanggar, ketika tidak ditaati, dipatuhi, maka akan diberikan hukuman atau sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas itu diawali, ya, dengan kesepakatan, ya, sesuai tadi dengan langkah-langkahnya, diawali setiap siswa itu kalau di dalam kelas, ya, tahapannya siswa secara berkelompok kemudian dibagikan kertas, ya, untuk mencurahkan pendapatnya tentang keyakinannya, tentang keyakinan apa itu, yaitu nilai-nilai baik yang ada dalam dirinya, kemudian yang dimunculkan dan yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Ya, jadi ketika itu dilanggar nanti tidak ada sanksi ataupun tidak ada hukuman. Ya, itu. Jadi kalau misalkan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati, hormat pada guru, misalnya hormat pada guru. Kemudian ada salah satu siswa ternyata melanggar keyakinan itu. Apa konsekuensi apa yang harus diberikan kepada siswa? Apakah diberikan hukuman? Tidak ada hukuman, ya, cuma direstitusi. Iya, mengapa kamu sampai melanggar keyakinan kelas ini? Padahal kita sudah tahu, ya, harus menghormati guru, ya.
Sebelum lanjut ke kebutuhan dasar, masih ada yang dipertanyakan tentang keyakinan kelas? Kalau tadi itu kalau misalnya dia lupa, tidak apa-apa diingatkan bahwa kamu dulu pernah menulis seperti itu. Apakah semua orang kita selama kita proses belajar mengajar atau sudah dikerjakan begini. Kalau mengingatkan kan, tidak masalah gitu. Iya, tidak masalah Pak. Jadi supaya mereka tidak lupa tahapan yang terakhir itu hasil keyakinan kelas itu kemudian dicetak atau di print, lalu kemudian ditandatangani, dibagi oleh ketua kelasnya dan ditempel di dinding kelasnya. Dan itu akan berlaku seterusnya baik untuk wali kelasnya dan guru mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, ya, materi yang terkait dengan budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya, kebutuhan dasar murid itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi yang dimaksud kebutuhan bertahan hidup di sini adalah bersifat fisiologis. Ya, misalnya kebutuhan akan kesehatan, kemudian rumah, ya termasuk juga makanan. Kalau istri, ini kebutuhan dasar siapa ini? Maksudnya siswa atau Manusia, termasuk guru dan siswa. ada istri di situ atau suami? Ya. Sekarang yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhannya meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang seperti keluarga. Di situ nih contohnya ada istri, ya, ada suami, kemudian teman dan kelompok di mana kita tergantung. Di slide sebelumnya, di slide sebelumnya Bapak Ibu yang terakhir itu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya kalau ada siswa melakukan pelanggaran, itu pasti menurut teori ini ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, apakah itu kebutuhan fisiologisnya, apakah kebutuhan penguasaannya, apakah kebutuhan kebebasannya, apakah kebutuhan rasa kasih sayangnya. Kira-kira ini ya, saya biasa berpikir itu yang selalu daftar burung itu. Ini mungkin tes suka tes psikiater, mungkin dia gangguan jiwa. Karena dia butuh apa itu sampai dia selalu menggambarin. Bahkan terakhir saya dapat itu perempuan. Obsesi. Dan kalau satu, jadi mungkin WhatsApp ini semua itu seperti ada gangguan kayaknya kejiwaan ini ya. Jadi harus dicari tahu itu. Jadi kalau menurut saya, Pak Akbar, itu terkait kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Itu yang ketiga di atas. Iya, kesenangan. Jadi memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ini kalau kita sebagai guru. Tapi kalau sebagai siswa ternyata mereka belajar cenderung menggambar seperti itu. Dan beberapa yang saya temui justru bukan laki-laki, yang perempuan. Iya. Mungkin guru seni budaya harus lebih peka lagi. Ya, wanita itu kan yang itu siapanya bukan pelanggaran itu lah yang seni budaya. Coba anggap kok Kalau saat ini, tapi ini semuanya itu sedang ini ada gangguan jiwa. Di itu juga di papan tulisnya baru pakai cutter itu, dia tidak bisa dihapus. Iya, dan sepertinya di sekolah kita itu sudah menjadi semacam sindrom. Iya, menular. Karena dari ujung utara sampai ujung selatan, ya rata-rata seperti itu gambarnya. Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, sepertinya bisa masuk pada yang ketiga, yaitu kesenangan dan kebebasan. Ya, itu. Berikutnya yang keempat, penguasaan. Jadi setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, ya, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Ya. Kemudian yang terakhir, kebebasan, memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dan kepercayaan diri, kemudian memberikan
kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, di sini ada beberapa kasus Bapak Ibu tentang siswa kita yang tidak mau ikut belajar. Ada memang kebutuhan dasarnya yang kurang terpenuhi. Misalnya kebebasan. Ya, terus kemudian misalnya juga kesenangan. Ada siswa yang tidak mau masuk belajar, itu ada dua biasanya. Satu, tidak senang gurunya, dua, tidak senang mata pelajarannya. Ya. Atau kedua-duanya. Ya. Tapi yang paling banyak sepertinya itu yang terakhir. Ya, dia mau bebas. Bebas artinya bebas mau bukan untuk belajar, tapi justru bebas ketika tidak belajar. Itu yang mau dipenuhi. Ya. Berikutnya, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka kita harus mencari tahu alasan tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Hal yang bisa kita lakukan yaitu melakukan percakapan antara guru, siswa, dan pendekatan disiplin. Ya, ini juga beberapa kasus tentang siswa kita yang kurang terpenuhi kebutuhan dasar kasih sayangnya. Rata-rata atau pada umumnya siswa yang bermasalah itu adalah mereka yang tinggal sama wali muridnya, wali orang tua atau neneknya. Ya, sepertinya begitu kalau kita pahami dengan teori ini, mereka masuk pada kurang kebutuhan kasih sayang dari orang tua secara langsung. Ya, sebelum lanjut, ya, ada barangkali tanggapan ya tentang kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia untuk siswa-siswa kita. Tidak ada lanjut mungkin ya, 5 posisi. Itu yang kebutuhan dasar siswa misalnya banyak. Mungkin kalau pada saat penerimaan PJDB mungkin disebutkan pertanyaan kepada siswa itu, maksudnya berisi keluarganya dengan apakah dia orang tuanya single parent. Saya kira kan tidak terlalu makan waktu itu karena contoh kasus di ini kan dia orang tuanya single parent dan orang tuanya juga memang pendidikannya tadi saya telepon papernya dia bilang itu mamanya itu bukan guru, tidak tahu kalau apa, atau tidak. Jadi mungkin faktor itu juga. Ya mungkin ini usul pada saat PPDB mungkin bisa ditanyakan kondisi keluarganya dan pendidikan orang tuanya supaya ke depan anak ini sudah bisa kita melakukan mitigasi ke pemetaan. Oh ini anak ini seperti ini. Jadi ketika nanti terjadi hal-hal yang kan kita tidak, penanganannya sudah bisa kita antisipasi. Ya, usul baik Pak Akbar. Jadi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar siswa, ya, nanti pada saat PPDB atau penerimaan siswa baru barangkali bisa dituangkan di situ di persyaratan ya tentang apa-apa yang berkaitan dengan ya profil siswa dari keluarganya. Iya. Ya. Karena kan memang begini, kalau kita tangani ternyata saya juga kan banyak jasa berpindah sama siswa, ternyata setelah saya lulus itu ternyata yang siswanya dia broken home dari rumah. Dan itu lambat ditahu. Ya, jadi kita sudah terlanjur menghukum. Ya benar baru tahu ternyata. Karena kan kita kan ini ratusan siswa kita tidak tahu semua bagaimana ya kondisinya. Jadi memang sangat penting itu mengetahui kondisi ya siswa kita keluarganya. Ya, jadi nanti saya rasa dipertimbangkan ya pada saat PPDB. Ya. Selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru yang kita bisa lihat di slide. Kemudian kita renungkan kira-kira posisi kita ada di mana. Ya. Yang pertama guru sebagai penghukum. Ya. Terus kemudian yang kedua guru sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Apakah kita perlu menjawab sendiri atau bagusnya ini kita serahkan ke siswa memilih guru dan sendiri? Ya, jadi ini penjelasannya. Ketika posisi kita sebagai penghukum, ya, pada saat siswa ada yang melakukan kesalahan, kemudian kita melakukan ya hukuman atau memberikan hukuman ya, seperti menghardik, kemudian menyakiti,
baik secara fisik maupun non fisiknya. Terus kemudian biasanya guru mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu, jadi posisi guru yang menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Iya, kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas ini, maka Pak Guru akan tidak kasih nilai. Pak Guru akan, ya, suruh kamu berdiri di depan, misalnya seperti itu. Terus kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya di sini memberikan pernyataan, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Pak Guru sudah capek-capek mengajar, tapi kamu tetap tidak tahu, kamu tetap tidak paham, kamu tetap tidak bisa. Ya, itu adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi pemantau. Ya. Jadi di sini posisi pemantau, kita biasanya memantau siswa kita itu berdasarkan data-data. Ya, bisa daftar hadir, sekian kali dia alfa, sekian kali dia bolos, ya, sekian kali tidak mengerjakan tugas. Itu posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Ya, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik di mana segala sesuatunya, ya, pada saat melakukan tindakan kepada siswa, kita memberikan binaan-binaan yang lebih baik. Tidak ada lagi namanya hukuman, kemudian tidak ada lagi yang namanya konsekuensi. Ya, jadi berdasarkan di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Ya. Kalau siswa melakukan kesalahan, ditanya, apakah kamu yakin itu baik yang kamu lakukan? Ya, posisi seperti itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, ya, kita belajar kira-kira posisi kita saat ini itu ada di mana. Apakah penghukum, ya, apakah membuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah pemantau atau manajer. Bisa digabung semua. Bisa digabung semua. Ya, salah satunya saja. Ya, tapi posisinya biasanya ada di posisi 1 dan posisi 2. Nanti pelan-pelan belajar bergeser dari posisi 2 ke 3 dan seterusnya yang terakhir. Berikutnya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, guru sebagai manajer itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini posisi manajer sebagai guru adalah memberikan pendampingan kepada murid untuk mencari solusi permasalahannya. Kemudian yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil, ya, pada diri murid. Yang diharapkan posisi kita nanti Bapak Ibu guru bisa sampai di sini. Tapi itu kan tidak mudah. Lagi-lagi tidak mudah. Memang berdasarkan teorinya sangat baik sekali, ya, kan, tetapi untuk pelaksananya, ya, tidak mudah. Terakhir materi kita yang terkait dengan budaya positif adalah restitusi. Di sini ada namanya restitusi segitiga. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini salah satu langkah-langkah ketika kita menstabilkan identitas bagi siswa kita yang melakukan kesalahan. Ya, jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, berbuat salah itu adalah merupakan hal yang biasa bagi manusia. Bapak Ibu guru juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan menstabilkan identitas. Kalau misalkan ada siswa kita yang melakukan kesalahan, ya, cara menstabilkannya
Ya, nah biasa. Ya. Kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu kan itu biasa sebagai manusia. Tidak ada juga manusia yang tidak pernah salah, gitu. Ya misalkan siswa kita yang sering bolos, bagaimana cara menstabilkan identitasnya? Kalau Ibu Tri bagaimana kira-kira? Ya permasalahannya siswa itu sering bolos. Cara menstabilkan identitasnya kira-kira seperti apa? Ya kan biasanya kalau kita guru sebagai pengurus langsung tanya, bolos terus, ini tidak ada nilainya gara-gara bolanya, kan begitu. Nah, ya. Biasanya kalau dikasih seperti itu justru siswa cenderung cenderung emosi. Seperti peristiwa kemarin sebenarnya ada bahasa yang kurang ini yang diterima oleh Mas sehingga dia melakukan seperti itu. Ya, kira-kira apa Bu Tri untuk menstabilkan identitas ketika siswa sering bolos? Dipertanyakan apa alasannya. Iya. Ya, ditanyakan alasannya kepada siswa. Nak, mengapa kamu sering bolos? Terus, kalau kamu bolos terus, ya, kamu kan tidak dapat nilai, tidak ikut belajar, tidak dapat nilai, seterusnya seperti itu. Ya, untuk memberikan semangat itu, ya, lebih. Jadi kalau ditanya, iya, tidak ada jawaban. Oke, lanjut Bu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Biasanya guru bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, seperti tadi contohnya misalkan siswa bolos. Ya. Kamu kan punya alasan kalau kamu bolos. Ya. Bolos itu kan tidak baik, nah. Tapi kamu walaupun bolos kan kamu tidak mencuri di sana. Itu berarti validasi tentang kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, misalnya apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Misalnya pertanyaannya kalau tentang siswa yang bolos, kira-kira yang kamu langgar keyakinan kamu tentang bolos itu apa? Ya. Mungkin anak-anak atau siswa kita akan lihat, kalau saya bolos Pak, saya melanggar tentang disiplin. Kalau saya bolos Pak, Bu, ya mungkin saya tidak menghormati guru, ya dan seterusnya. Berikutnya, penerapan disiplin positif terutama melalui konsep segitiga restitusi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Ya. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik, yang lebih komunikatif antara guru dan siswa. Ya, jadi ini ada contoh kasus ya tentang penanganan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini adalah salah satu video simulasi bagaimana cara menyelesaikan kasus menggunakan restitusi segitiga. Ya, jadi kasusnya ada siswa yang selalu dicontek sama temannya. Ya, demikian. Nah, Aisyah, tahu nggak alasannya Bapak panggil di ruangan ini? Iya Pak. Ya, jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu. Apa kabar Aisyah? Baik. Nah, Raisa, tahu nggak alasannya Bapak panggil ke ruangan ini? Iya Pak. Ya, jadi Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa hari ini Raisa bertengkar sama Atifah. Ya Pak, soalnya saya kesal dengan Atifah. Mengapa Raisa kesal sama Atifah? Makanya Atifah selalu mencetak pekerjaan saya Pak, bukan cuma PR, tugas-tugas lainnya pun selalu gitu. Oh begitu. Jadi wajarlah kalau Raisa berbuat seperti itu. Barangkali kalau posisi Bapak juga seperti Raisa, kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Raisa lakukan kepada Atifah? Saya marah-marah sampai dia Pak, tanpa saya sadari saya memukul dia. Oh begitu ya.
itu ada alasannya Naresa melakukan seperti itu? Ya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah mengerjakannya susah payah. Wajarlah kalau kamu merasa marah karena tindakan yang dilakukan oleh Afifa itu sangat menyinggung perasaan kamu. Jadi sekali lagi kamu wajar kalau melakukan tindakan seperti itu. Tapi Bapak juga menghargai karena kamu tidak melakukan tindakan yang lebih frontal seperti yang dia. Nah sekarang coba bisa pikirkan, yang tindakan Naresa lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati atau tidak? Tidak Pak. Ya, nah sekarang menurut Naresa, keyakinan kelas apa yang sudah Naresa lakukan? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyentuh, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas Pak. Ya, tepat sekali apa yang Naresa akan lakukan. Jadi ambil pelajaran sekali lagi dari peristiwa ini, dari masalah ini, mudah-mudahan tidak berulang kembali. Ya, kemudian terima kasih Naresa sudah bersedia datang ke ruangan Bapak dan menyelesaikan permasalahan ini. Ya, sekarang Naresa boleh kembali ke kelas untuk bergabung bersama teman yang lain belajar di sana. Ya, demikianlah Bapak Ibu tentang materi budaya positif yang saya bisa bawakan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.